Pergaulan bebas dan semua perbuatan yang dapat mengarah ke perzinahan dilarang oleh Islam. Perbuatan tercela ini akan mengakibatkan hancurnya kehidupan pribadi dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Lebih dari itu, pelakunya akan dikucilkan oleh masyarakat dan mendapat laknat dari Allah dan Rasul-Nya. Ada banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi karena lemahnya iman. Kasus-kasus kekerasan seksual juga dipicu oleh gaya berpakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Banyak wanita berpakaian, tetapi seperti telanjang sehingga mengundang terjadinya kemaksiatan. Islam mengajarkan umatnya agar berpakaian yang menutup aurat. Aurat harus dijaga sebaik-baiknya, sebab jika aurat terbuka atau sengaja dibuka untuk dipamerkan, berarti telah merendahkan diri sendiri. Oleh karena itu, mari kita berpakaian yang rapi, sopan, dan menutup aurat supaya menjaga dan terjaga kehormatan kita di mata manusia dan di hadapan Allah. Mari kita perhatikan pesan mulia tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagaimana termaktub dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishah wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Beberapa contoh perbuatan yang mendekati zina adalah sebagai berikut. Pertama, melakukan pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak terikat oleh aturan norma dan agama. Yang kedua, mendekati tempat yang dapat merangsang nafsu syahwat. Yang ketiga, melihat aurat dan menghayalkannya. Yang keempat, melihat film atau tayangan media yang mengundang syahwat. Dan yang kelima, membaca bacaan yang mengandung unsur-unsur yang dapat menimbulkan nafsu birahi. Adapun pesan mulia yang kedua yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran berkaitan dengan larangan mendekati zina terdapat dalam Quran Surat An-Nur ayat 2 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين صدق الله العظيم. Ayat ini menyampaikan 3 pesan penting kepada kita. Pertama, pelaku zina, baik laki-laki maupun perempuan, dihukum dengan cara didera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Yang kedua, Allah melarang orang beriman berbelas kasihan kepada keduanya hingga mencegah menjalankan hukum Allah. Dan yang ketiga, pelaksanaan hukum bagi pelaku zina disaksikan oleh sebagian orang yang beriman. Islam membagi perilaku zina menjadi 2 bagian. Pertama, zina muhson, yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah pernah menikah. Yang kedua, zina ghairu muhson, yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah atau masih perjaka atau gadis. Adapun dampak buruk dari pergaulan bebas dan perbuatan zina antara lain sebagai berikut. Pertama, menimbulkan berbagai jenis penyakit kelamin seperti misalnya AIDS. Yang kedua, pezina akan dihukum berupa dera atau cambuk sebanyak 100 kali atau dirajam sampai mati. Hukuman ini berfungsi memberikan efek jera kepada pelakunya. Yang ketiga, mendapat hukuman sosial dari masyarakat, yakni dikucilkan oleh masyarakat. Yang keempat, merusak dan mengaburkan hubungan nasab. Keturunan yang sah menurut Islam adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Yang kelima, menghancurkan masa depan anak. Yang lahir dari perbuatan zina akan mengalami tekanan psikologi dan mendapatkan kehidupan yang sulit karena tidak memiliki identitas ayah yang jelas. Serta yang keenam, memicu perbuatan dosa besar yang lain, seperti menggugurkan kandungan, membunuh anak hasil zina, membunuh wanita yang telah hamil karena perzinahan, atau bunuh diri karena malu telah berzina.